China sedang memainkan permainan catur yang sangat besar. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Sebuah lembaga think tank Amerika menganalisis strategi kompetitif China, menemukan ternyata China sedang memainkan permainan catur yang sangat besar. Amerika Serikat selalu menerbitkan laporan strategi pertahanan nasional setiap tahun. Misalnya, The Atlantic Council, lembaga think tank Amerika, menerbitkan laporan berjudul Seizing the Advantage, A Vision for the Next U.S. National Defense Strategy, yang mengusulkan strategi perencanaan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk 4 tahun ke depan. Lembaga think tank tersebut membandingkan persaingan strategis China dengan Amerika Serikat, setara dengan bermain catur Go. Catur Go mengharuskan pemain untuk memahami situasi keseluruhan papan catur, bukannya hanya beberapa bidak di beberapa sudut di depan mereka. Jadi, lembaga Amerika mengatakan bahwa China sedang memainkan catur Go. Di satu sisi, mereka terbiasa menggunakan budaya China untuk menggambarkan strategi bagaimana China menata pola dunia dalam geopolitik global. Misalnya, peribahasa Tiongkok mengatakan, Jing jiao yin bian chao du pi, artinya letak posisi bidak catur yang berbeda memiliki manfaat yang berbeda. Bagi Amerika Serikat, bidak catur sekutu intinya berada di Amerika Utara dan Eropa Barat, setara dengan perut rumput mereka. Bidak catur Korea Selatan dan Jepang setara dengan perbatasan perak mereka dalam catur Go. Sedangkan Asia Tenggara, Asia Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan sudah menjadi medan pertempuran utama Amerika Serikat dan China, di mana kedua belah pihak menggunakan berbagai metode untuk memperluas daya pengaruh mereka. Kita dapat melihat dengan jelas dari reaksi Amerika Serikat. Negara-negara Barat telah lama menyebarkan bahwa kebangkitan China akan segera berakhir. Amerika Serikat harus memanfaatkan waktu yang baik untuk pertarungan langsung dengan China, menahan kebangkitan sebelum China menyalip Amerika Serikat. Tindakan terbaik adalah menciptakan krisis di Selat Taiwan untuk melemahkan kekuatan China. Namun, penulis American Journal of Foreign Affairs mengungkapkan sudut pandang yang agak berbeda. Dia menunjukkan rahasia besar bahwa perkembangan kekuatan China masih jauh dari mencapai puncaknya, karena China sedang memainkan permainan catur yang sangat besar. China tidak terburu-buru untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Amerika, dikarenakan China memiliki waktu yang cukup. Dengan kata lain, China masih akan menerapkan kesabaran strategis dalam menghadapi segala serangan Amerika. Bila dibandingkan dengan 20 tahun terakhir, China akan memiliki jauh lebih banyak sumber daya untuk bersaing secara militer dengan Amerika Serikat dalam dekade berikutnya daripada 20 tahun terakhir. Artinya, China akan menjadi raksasa yang sangat kuat dalam militer. American Journal memaparkan beberapa alasan, seperti pertama, struktur usia penduduk China akan sama dengan Amerika Serikat pada tahun 2050. Meskipun perkembangan China saat ini telah menemui beberapa masalah, seperti hilangnya bonus demografi. Namun, populasi China sangatlah besar, dan populasi berkualitas tingginya sangatlah tinggi. Suatu keunggulan yang sulit ditandingi negara lain dimanapun di dunia. Usia rata-rata populasi China pada tahun 2032 diproyeksikan sama dengan Amerika Serikat pada tahun 2050. Artinya, pada tahun 2052, populasi anak muda Amerika Serikat akan menurun tajam. Kedua, penggunaan robot yang ekstensif di China dapat menghindari hambatan pengembangan yang disebabkan oleh populasi yang menua. Ketiga, China merupakan negara dengan tingkat tabungan yang sangat tinggi di dunia, dan Beijing memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada Washington. Artinya, China akan memiliki banyak uang untuk militer dan investasi terkait. Keempat, China telah menjadi negara yang sangat inovatif dan memimpin di dunia. Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, investasi R&D China telah melampaui Amerika Serikat dan telah membangun keunggulan di bidang-bidang utama seperti energi surya dan kendaraan listrik, dan juga telah mencapai terobosan besar pada bidang semikonduktor chip.
China menjadi negara yang sangat inovatif, ditandai dengan fakta jumlah aplikasi hak paten penemuan baru telah menyalip Amerika Serikat. Dan kecepatan pengembangan China di bidang militer paling kritis jauh lebih baik daripada Amerika Serikat. Kelima, pengeluaran militer China jauh lebih efisien, namun kekuatan militernya mendekati dan melampaui Amerika Serikat. Pengeluaran militer China dari PDB-nya selalu kecil, tidak pernah melebihi 1,9%, bahkan serendah 1,2%. Sementara rata-rata pengeluaran Amerika Serikat adalah 3,7% hingga 4%, di mana ruang untuk pertumbuhannya sudah sangat terbatas. Rantai industri militer China paling lengkap di dunia. Pengeluaran militer China jauh lebih efisien dan tidak akan terpengaruh oleh penyebaran militer global seperti 800 pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh dunia. China telah memasang banyak senjata paling modern, termasuk penataan senjata di ruang angkasa. Tentu saja tentara PLA sedang berlatih menggunakan senjata ini untuk meningkatkan kemampuan tempur bersama dalam kondisi yang sangat rumit. American Journal memprediksi China akan memiliki 4-5 kapal induk pada tahun 2030. China telah mencapai prestasi besar dalam senjata hypersonic dan memiliki lebih banyak kapal angkatan laut daripada Amerika Serikat. China memiliki persenjataan nuklir yang lebih dapat bertahan. China telah banyak berinvestasi dalam pengembangan kemampuan perang anti kapal selam, termasuk pesawat patroli anti kapal selam canggih, helikopter anti kapal selam, dan sistem sonar kapal. Selama 10 tahun ke depan, keunggulan militer berbasis kapal selam Amerika yang tersisa di Asia dengan cepat menghilang. Dalam beberapa tahun mendatang, Amerika Serikat akan berhadapan dengan China yang jauh lebih percaya diri dan semakin adidaya. Sangatlah tidak mungkin bagi Amerika untuk melawan China dengan cara yang sama seperti yang mereka terapkan terhadap Rusia hari ini. Artinya, Washington tidak akan memenangkan kontes ini. China dan Amerika Serikat tidak bersaing untuk melihat siapa yang lebih hebat hari ini, melainkan melihat siapa yang dapat tertawa terakhir atau the last man standing. American Journal menekankan bukan melihat siapa yang lebih hebat hari ini adalah cukup cerdas, karena mereka dapat melihat sampai pada intinya. Dengan kata lain, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membuka kartu Amerika Serikat China, karena bukan China yang cemas sekarang, melainkan Amerika Serikat. Alasannya sangat sederhana. Mengapa Amerika Serikat terburu-buru ingin mengesahkan Undang-Undang Kebijakan Taiwan 2022 untuk campur tangan langsung dalam masalah Taiwan? Karena timing sudah tidak ada di pihak Amerika. Ada banyak masalah domestik di Amerika Serikat, tetapi mereka menemui jalan buntu dan harus mengalihkan konflik domestik ke luar negeri. Amerika Serikat juga menghadapi tantangan internasional, terutama kegagalannya di Afghanistan, dan penarikan diri dari berbagai organisasi internasional di masa Trump. Amerika Serikat telah kehilangan pengaruh dan statusnya sebagai negara superpower dunia. Gedung Putih menyadari pengaruhnya terhadap dunia mulai tergelincir, tetapi tidak ada solusi. Pada saat yang sama, China meningkat sangat pesat dan tidak terkendalikan. Amerika Serikat berharap memblokir China melalui berbagai cara. Di satu sisi, mencoba menunda penurunan kekuatan Amerika Serikat. Amerika Serikat berharap menghadirkan pertikaian dengan China dengan menggunakan masalah Taiwan, mereplikasi perang Rusia-Ukraina yang baru untuk melemahkan China. China tentu saja sangat memahaminya dan berusaha tidak terjebak oleh perangkap Amerika, tetapi akan memiliki kesabaran untuk menunggu timing yang lebih tepat. China memiliki tekad yang sangat kuat dan lebih strategis dalam masalah Taiwan. Selama pertarungan terakhir belum tercapai, China harus bertahan dalam upayanya menuju reunifikasi damai. Tentu saja, pada saat yang sama persiapan akan dilakukan untuk penyatuan secara militer. Ini adalah permainan besar yang sedang dimainkan China. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!